Waktu itu yang pertama kali saya ambil adalah isi dari tubuh manusia. Wah. Bang Anto, makasih banyak udah ngambil, udah menemukan tubuh saya itu. Cuman ya kita sambil Iya benar. susah nih muka itu, sambil pucet banget. Oh iya, sama-sama gitu. Nggak lama dia masuk ke dalam tembok kayak hilang. Prinsip anak gunung kan gitu Bang. Ya. Rasa takut itu? Rasa takut itu anak buah kita. Kita yang harus jadi panglima dari rasa takut. Oke. Suka-suka mistis. Sukoi gue. Itu yang ditunggu-tunggu dari mana ya? Itu rumahnya. Nah, kita kedatangan nih bintang tamu istimewa banget. Alhamdulillah. Makanya tadi gue buka dengan sukoi-sukoi. Siapa dia? Siapa? Maunya siapa? Senior deh. Ini senior banget nih ya, ini senior banget ya. Jadi beliau salah satu tim rescue ya, tim rescue ya. Tapi nggak mau disebut sepuh kan bang? Wah, Enggak. Tim rescue dari evakuasi Sukhoi itu Iya. yang pertama ya. Ya. Dan pengalaman beliau ini banyak banget ya. Oke. Selain Sukhoi itu ada lagi yang lain-lain. Macam Tsunami. tsunami Aceh. Tsunami ya kan? Aceh. Itu juga, Bang, ya? Nah, tsunami Aceh. Terus yang terbesar apa lagi bang? Gempa Jogja. Gempa Jogja ya, Wah, juga ya? Pokoknya beliau ini bisa dibilang kakeknya SAR. Iya. Bukan sepuh, gue gak nyebut sepuh ya. Gue nyebut kakek SAR. Saya anak kemarin sore. Masalahnya begini ya. Gimana petangnya? Kira anak senja. Ya asik lagi. Kagak, anak senja nggak bisa. Kena Asam kopi lambung. langsung lambung. Oke, perkenalkan diri dulu bang. Nama apa nih? Apa gelar nih? Bebas, bebas. Iya. Siapa yang mau kenalin keluarga abang juga boleh. Ya, assalamualaikum ya, gua Arya Sena ya. Nah, ini Ya, segitu aja deh. ada channel itu bang. Ada. Nah, Channel YouTube-nya boleh dicek nanti. Ya, cek. Ya, Arya Sena ya, channel YouTube-nya. Arya Sena aja doang ya. Oke. Ntar Nah, kita tayangin. tampilin. Biar ada kerjaan editor. Saya bukanya aneh banget. Oke, jadi sebelum kita tanya-tanya sama beliau nih ya, jangan lupa ya buat teman-teman semua sekali lagi cek deskripsi kita, di situ ada link untuk donasi. Jadi biar biar channel kita makin berkembang dan bintang tamu yang kita undang pun makin kece-kece. Benar Pak? Iya, tetap aja gue Indonesia dulu. Dia nampung. Oke, nah langsung aja kita perkenalan dengan Bang Sena ini. Bang Sena ya? Iya. Bang Arya atau Bang Sena? Boleh bebas. Boleh dua-dua aja. Ya. Bang Sena aja biar enak nih. Lidahnya udah enak. Ntar belibet lagi kan? Oke, tentang ini bang, kita pengen tahu sedikit nih tentang yang waktu evakuasi pesawat Sukhoi ini bang, tahun 2012 ya bang. Iya, itu hampir Itu gimana, Bang? beberapa tahun yang lalu Bang ya. Ya begitu deh. Dalam artian ya kecelakaan ini kan memang nggak diduga ya, nggak seorang pun lah mengharapkan peristiwa ini. Itu kalau nggak salah 9 Mei, hari Kamis kalau nggak salah itu. Hari Kamis ya. Awalnya sih nggak tahu lah ya ada kecelakaan pesawat tuh nggak tahu sama sekali. Cuman menjelang Isya itu dapat telepon. Waktu itu masih ini ya, masih BBM ya, Iya. masih BlackBerry ya. Benar. Dapat BBM dari kantor mengatakan instruktur itu harus hadir di kantor. Oh, saya itu Bang instruktur ya. Iya, instruktur. Oke. Jadi waktu itu kantor nggak mengatakan hanya urgent, kita harus ada di kantor segera mungkin. Oke, nggak dikasih tahu kalau ada kecelakaan. Nggak dikasih tahu sama sekali, hanya urgentnya tuh U-nya gede gitu. UR semuanya gede lah. Bukan, caps lock ya berarti. Ya. Urgentnya caps lock ya. Caps lock, terus tanda serunya tuh ada 20 kali berapa. Cuma sekarang nggak lagi marah. Oke. Terus Cuman Bang, karena posisi waktu itu gue lagi di Mampang, ya jadi nggak bisa langsung ke kantor, ngikutin kemacetan Jakarta. Akhirnya selepas sisa baru sampai kantor kan. Nah ternyata meeting udah selesai, kita nggak ngerti lah. Cuman begitu datang langsung ditaruh. Kamu di grupnya Pak Pinten, Pak Roso gitu kan. Sama satu lagi ada orang baru, dia ahli penerbangan, lupa kita namanya siapa. Mohon maaf ya Pak, lupa. Udah. Langsung disuruh ngambil pakaian, ditunggu dalam waktu 10 menit,
kita langsung diberangkatkan menuju ke Cidahu. Saat itu belum diketahui titik jatuhnya ada di mana. Apakah betul menabrak Gunung Salak atau dia ke arah Pelabuhan Ratu. Oke. Lewat atau melewati Lewatin Gunung Salak Ya. gitu. Karena memang informasinya belum ada yang A1 atau fix. Tetapi tim ini tetap harus bergerak. Pergerakan pertama kita ke Gunung Wayang. Gunung Wayang dulu. Ternyata di Gunung Wayang kita sampai itu sekitar jam 1 malam. Langsung kita langsung sosialisasi turun nanya-nanya. Ciri-cirinya kalau pesawat nabrak gunung biasa ada ledakan keras. Iya. Atau ada suara dentuman ya. dan bukan gerungan pesawat atau apa gitu dalam titik yang cukup rendah. Tapi ternyata di daerah Gunung Wayang ini, kalau nggak salah Gunung Wayang ini Parung Kuda ya kalau nggak salah. Oh, Parung Kuda, Wi, tahu Wi? Ini orang Sukabumi, Om. Iya, yang dekat Kebon Teh itu. Ternyata di situ clear, nggak ada suara apa-apa. Oke. Setelah jam 2 memang clear, diperkirakan tidak sampai situ. Kita bergerak ke arah Cidahu. Balik, balik lagi ke arah Bogor kan itu udah Sukabumi kan. Balik lagi ke arah Cidahu. Cidahu itu sempat nih yang ahli penerbangan, saya lupa namanya Pak siapa. Beliau berkomunikasi dengan kantor, akhirnya kantor memutuskan kita ke Cidahu. Oke. Sampailah kita ke Cidahu itu sekitar jam 4:30. Sampai Subuh ya? Subuh. Wah, itu udah rame, tentara. Oh, udah ramai di sana ya? Iya, tentara, tim SAR tuh udah rame. Udah rame banget. Walaupun belum seramai nanti. Waktu itu udah ratusan orang. Karena memang yakin memang dari situ titik naiknya ke atas. Langsung tuh gue turun daftar karena memang tim pendakinya dari 4 orang ini hanya gue tim pendakinya. Nah, gitu. Nanti melalui radio kalau memang ada perkembangan kita akan kabarin ke base camp. Begitu udah siap-siap, udah gabung ke dalam barisan, tiba-tiba kantor ada perintah lain, kita harus ke Cijeruk. Naik lagi ke Cijeruk, balik sampai Cijeruk tuh jam 7 pagi, istirahat, koordinasi, sekitar jam 8 ternyata fix A1 kabarnya bahwa Sukhoi itu menabrak dinding Gunung Salak di ketinggian sekitar 1.800 meter. Dan posisinya sudah diketahui dengan jelas. Sambil nunggu tim dari Polri dan TNI datang, kita persiapan. Nah, pas dalam persiapan ini mulailah kru media tuh masuk, datang banyak. Datang banyak. Setelah briefing dari Komandan Korem Surya Kencana, Brigjen siapa saya lupa. Dilepaslah tim menuju ke Puncak Salak 1. Nah, dalam perjalanan ini ya ada sedikit lucu lah. Karena saking nafsunya nih beberapa kru dari media, mereka naik hanya bawa kamera. Gak bawa persiapan. Gak mau persiapan. Ini ada yang lucu itu aja. Sampai akhirnya nanti sore kita ketemu lagi sama mereka. Mereka kelimpungan ya, kita bikinin bivak. Kita kasih makan, kebetulan logistik kita. Terus malamnya kita kasih opsi kalau bivak itu yang bahasa anak-anak sekarang. Bivak itu Bispak. Itu zaman dulu juga udah ada ya. Mereka istirahat di bivak, tapi karena salah seorang ada yang bawa telepon satelit, bisa kontak ke bawah. Oh, bisa langsung ke bawah Bang. Itu logistik bisa naik. Tapi besok paginya setelah naik sedikit dan melihat kemampuan mereka juga udah payah, akhirnya kita cover untuk turun lagi. Karena apa? Saya nggak mau nambah korban pada waktu itu. Iya benar, kita nyari korban. Ya ujung-ujungnya timbul korban baru. Lebih baik kita selamatkan yang hidup. Kalau yang sudah meninggal kan hanya tinggal kita ketemukan jenazahnya. Rupanya keputusan saya pada waktu itu juga sedikit ada kontroversi dari beberapa orang. Tapi udahlah, itu wajar lah. Mungkin mereka nggak paham SOP pendakian gitu kan. Udah turun, kita kembali lagi ke bawah. Di bawah saya istirahat, terus saya laporan bahwa saya besok akan pindah titik naik dari Cimelati. Nah, pas sudah disetujuin, dapat dana operasional, kita berangkat tuh besok paginya. Sebelum berangkat malamnya tuh kru-kru TV yang kemarin kita cover nitip lah gitu kan, nitip beberapa hal. Tapi ya saya bilang ya tergantung situasi dan kondisi. Ya udah selesai. Besok pagi kita naik lewat Cimelati itu bareng sama Brimob Dende dari Kedung Halang Bogor. Bareng sama mereka sekitar jam 10 kita sampai Puncak Salak. Sampai Puncak Salak kita laporan dulu sama posnya di sana, ada pos komandonya kan. Kita laporan bahwa kita dari tim
Jakarta Rescue hadir. Waktu itu gue perwakilannya sendiri. Sendiri bang, dari Jakarta Rescue? Sendirian ya. Terus langsung diarahkan bergabung dengan Paskas dari Batalion Halim Perdana Kusuma, nggak tahu batalion berapa Pak. Pokoknya kita digabungkan sama mereka. Hari itu karena capek istirahat dulu. Nggak siang sih. Jadi siang sampai sore istirahat. Kita menunggu badan fisik inilah fisik lagi ya. Karena kan kemarin udah naik terus turun, terus saya ini naik lagi kan. Udah 2 kali. Udah kayak jalan-jalan di pasar ya kan, naik gunung ya kan. Hari itu kesibukan luar biasa. Kita cuma bisa ngeliatin ya, belum ada kantung jenazah naik waktu itu belum. Ya, besok pagi setelah kita udah daftar, udah laporan bahwa kita gabung sama tim dari Paskas, kita turun bareng-bareng ke bawah, barulah kita menemukan pemandangan yang diharapkan. Aduh, ini pemandangan yang waktu itu gue sempat sedih lah ya, sempat sedih dalam artian gini loh. Waktu gue evakuasi di mana-mana lah ya, bisa dikatakan beberapa tempat lah gue evakuasi. Kan mohon maaf korbannya utuh-utuh lah ya. Iya. Sekali korbannya sampai tercabik-cabik seperti ini. Sukhoi ini sedikit berbeda, itu cukup menguras emosi ya. Waktu di atas itu gue sempet diem bengong gitu kan, ini kecepatan berapa gitu, karena di atas itu selain tubuh korban, pesawat juga kan kepingannya nggak ada yang besar, kepingannya kecil-kecil ya, serpian-serpian semeter itu termasuk kecil. Ukuran pesawat untuk ukuran pesawat kecil, ya, semeter itu paling besar mungkin semeter setengah itu kepingan-kepingan itu. Jadi terpana lihat situasi itu, terus langsung assalamualaikum illa arwahi khususon para korban, karena kita nggak tahu kan fulan bin fulan, fulana binti fulana gitu. Selesai itu baru kita bergerak. Nah, itu tidak semudah cerita sekarang ya, dalam waktu pada waktu itu kondisi kejiwaan juga sempat ketekan karena kita benar ngelihat bentuk kayak gitu yang di atas. Yang abang lihat pertama kali di mana pas saat nyampe lokasi nih, itu bangkai pesawatnya dulu atau emang udah ada mayat-mayat tuh? Yang pertama kali itu bekas ledakan pesawat. Karena kan itu di kemiringan tebing sekitar 90 sampai 80 derajat kemiringan tebingnya. Tapi variasi tebingnya tuh adalah tempat buat kita. Jadi ada yang datar dikit. Ada yang datar gitu. Jadi dia nabrak tuh di tebing 90 derajat. Nah, hancurannya itu ada yang di 85, 80 sampai terus ke bawah tuh sekitar 100 meter sampai ke lembah Sukhoi. 100 meter ke bawah ya. Yang pertama kali dilihat ya itu. Terus kedua ledakan itu ya, bekas ledakan ya. Yang pertama itu, yang kedua baru serpian pesawat, ketiga baru mohon maaf body part. Waktu itu yang pertama kali saya ambil adalah isi dari tubuh manusia. Wah. Jeruannya ya. Itu di bawah di pohon-pohon di ranting-ranting. Oh, karena dia jatuh kan dari atas nabrak kemana ya. Posisinya kan kalau saya perkirakan bukan begini tapi begini dia. Oh, dia ya. Begitu mau manuver kayaknya nggak keburu gitu. Kayaknya ya ini saya yang melihat di lapangan gitu. Karena tidak kemungkinan besar kalau dia nabrak begini mungkin ekornya mungkin masih ada masih ada potongan besar lah. Kalau utuh ya. Nah, ini kayaknya begini. Jadi di lokasi setelah menenangkan diri, menguatkan mental, barulah kita mulai. Itu tanpa sadar ya air mata nites juga gitu kan. Sedih, kita sedih juga ngeliat situasi yang seperti ini. Seumur-umur ngesar baru ini nemuin hal yang bener-bener dahsyat gitu. Di Aceh dulu ya nggak begini, walaupun di Aceh kita melihat ribuan mayat, tapi nggak seperti utuh, ini. dalam bentuk utuh. Korban ini berapa bang? Korban pesawat Sukhoi ini? Kalau nggak salah di manifest penumpangnya itu 54. 50-an ya? Nah, dari 50-an ini ada yang utuh nggak bang sih? Atau emang blast hancur semua? Nggak ada yang utuh. Nggak ada yang utuh. Wow. Potongan terbesar itu hanya, mohon maaf, dari perut sampai leher. Dari perut sampai leher. Tangan nggak ada. Itu udah lumayan daging yang gede tuh. Iya, itu yang paling besar. Itu yang terbesar. Oke. Ada sih satu lagi cuman off the record gitu ya. Dia nggak utuh tapi empuk gitu. Oh, udah hancur tulangnya. Jadi bentuk badannya utuh tapi empuk. Nah, ya mungkin nggak ngerti lah. Pokoknya dia empuk. Cuman kita nggak bisa cerita itu apa. Kejadian di darat sama yang kalau pesawat ke laut hancurnya sama nggak bang? Mungkin
tergantung benturannya ya. Kalau laut benturan. Bisa hancur juga ya kalau laut. bisa, laut juga kalau misalnya nggak pas mungkin mendaratnya ya hancur juga. Contohnya kayak yang kemarin apa Air Asia itu kan juga terbelah kan badan pesawat, cuman tidak remuk berkeping-keping seperti kayak di Sukhoi ini. Kalau Yang Sukhoi dulu Adam Air juga hancur banget hancur, itu kayaknya ledakan di atas. Ledakan di atas ya. Jadi termasuk orang yang berjasa di inilah Iya. tragedi Sukhoi lah Bang Iya, Aresena iya. ini. Alhamdulillah. Ini salah satu dari sekian banyak penyelamat mungkin yang bisa kita hadirkan. Abang ini akhirnya bisa menceritakan bagaimana kondisi di sana. Benar sekali. Nah, sekarang kita balik lagi bercerita tentang dari segi mistisnya, Bang. Karena kita balik lagi suka mistis. Tadi Ya. udah itu cerita realnya, realitanya seperti itu. Jadi yang Abang lihat itu pemandangan yang benar-benar Boleh, boleh. santai, Kopi boleh, rokok boleh. Rokok gua kelar soalnya. jangan terlalu tegang, Bang. Kita jadi tegang Bang di sini. Bang. Gua nggak tegang, gua pengen rokok. Nggak, selama kita ngundang bintang tamu, baru kali ini kita diam ibadah. Nah, kita kan biasa kan masuk-masuk juga Bang ke tempat angker, bekas pembunuhan. Kadang aku juga sering diajak sama salah satu inilah apa kayak kepolisian itu diajak untuk ke tempat tragedi kejadian gitu kan. Kan biasa kita kan merasakan di situ wah ada pembunuhannya kayak gini nih. Kejadiannya kayak gini alur ceritanya. Nah, ini beda lagi nih kalau di tim SAR biasa kan ada tragedi juga nih. Tabrakan ada korban. Itu pernah nggak Bang ngerasai apa ya kayak sensasi mistis yang memang kita kayak flashback ke belakang atau ada yang memang dari Khorin jasad-jasad ini yang ketemu sama Abang? Alhamdulillah pernah ya. Pernah. Pernah dalam beberapa operasi itu pernah. Tapi khusus untuk Sukhoi ini di lokasi malah nggak ada. Di lokasi nggak ada. Di lokasi nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak yang- nemuin. Nggak nemuin. Yang Abang rasain di Justru setelah pasca ya, setelah selesai Pasca. operasi, pas kita di rumah, Ya. baru nih, ya, mungkin istirahat 1 malam lah. Setelah kita istirahat, ini gua. saya ingat itu habis maghrib, habis maghrib kita selesai sholat maghrib ya. Tiba-tiba pintu kamar ada yang buka kan, kirain temen lah masuk. Buset. Temen masuk, cuman begitu kita lihat kok cuman angin doang gitu, Iya, anginnya dingin. iya. Ah, Percaya nggak percaya ya? kebetulan kan kita juga kadang peka banget, kadang peka aja, kadang kagak peka sama sekali. Iya. Tergantung situasi Iya, ya. Dan iya, itu iya. Asal jangan pekok Bang. bahaya itu. Iya. Jadi itu mungkin jedanya sekitar setengah jam. Dari pintu buka. Nah, dari pintu kebuka kita celingak-celingok, merinding, tetap balik lagi fokus ke komputer kan. Baru nih di belakang kayaknya nih juga merinding. Di belakang kayak langsung breng gitu kan. Begitu nengok, itu sosok mungkin setinggi pintu ini ya. Buset. Dia laki-laki. Ya kalau normal sih ya mungkin kita nggak kaget ya. Iya. Posisinya hancur berantakan. Awalnya kita nggak ngerti, cuma astagfirullahaladzim lu jelek amat Tahan gitu ya kan. Terus nggak lama, ya dia nggak ngomong kayak gitu, enggak, cuma diem Bang, ngeliatin. coba bentar Bang. Lihat ke situ Bang. Intinya nggak ada mulut bergerak tuh nggak ada gitu. Cuman kita denger gitu ya, denger Kayak ada habisnya ah, gitu ya. kayak ada suara bilang kan panggilan gua ada Anto, ada Arya, ada Esa, banyak ya panggilan gua. Kebetulan waktu itu dia manggil pakai nama kecil gua, Anto. Bang Anto, makasih banyak udah udah menemukan tubuh saya gitu. Cuman ya kita sambil Iya benar. susah nih muka gitu, sambil pucet banget. Oh iya. Ya, sama-sama gitu. Nggak lama, dia masuk ke dalam tembok kayak hilang. Buset. Itu malam agak susah tidur juga tuh. Sialan gua kata waktu di gunung gua cuek, di rumah malah di kamar gua. Karena dia tahu Bang, kalau gunung rumah Abang. Di gunung mah kagak ngaruh ya, di rumah gua Kalau di bawah gunung itu baru mabang, apa cuma singgah sebentar. Ini udah di gunung kan. Itu sampai 3 hari, sekitar Datang terus. datang ada sekitar 5 atau 6 sosok. Itu Beda-beda. Kayak mereka itu datang ngucapin makasih gitu Bang Iya. ya. Dan yang gue inget betul-betul hologram, mereka itu hologram. Ya, benar. Benar. Mereka itu Transparan ya. mereka itu emang sifatnya energi Bang. Iya. Nah, dan bisa membentuk apa aja sih Iya. sebenarnya yang itu. Entah itu Khorin, entah itu arwah, nggak ngerti gitu. Pikiran abang pertama waktu pertama kali yang didatengin, halu atau Enggak emang sih. udah ngerasa itu, wah ini beneran datang nih?
Enggak sih, bukan halu, cuman kita ngerasa waktu itu emang beneran datang karena ini bukan kasus pertama. Iya. Karena ini Dan sebelum-sebelumnya udah pernah juga kan, Bang? pernah kayak orang yang meninggal di gunung kita selamatin, mereka ngucapin terima kasih ada juga gitu. Ya lagi-lagi nggak tahu arwah nggak tahu korin. Gue pernah sekali Bang waktu dulu, sering sih sebenarnya, cuma yang ini momennya emang kayak inget banget sampai sekarang gitu. Gue ngelepasin susuk orang, habis lepas susuk paginya itu orang datang. Habis itu dapet telepon, nenek udah meninggal katanya. Sama kayak dia ngucapin makasih gitu. Iya, caranya beda-beda. Beda-beda Bang, benar. Jadi di hari kedua, di hari ketiga itu selalu habis maghrib. Oh, Selalu habis maghrib. Jadi kayak udah ditungguin Bang ya? Ya betul. Bisa lagi yang menantikan kan? Nah, cuman Mau di ngopi dulu apa? di hari kedua, hari ketiga kita udah siap. Oh, udah siap ya. Udah nyiapin kopi. Iya. Mau ngopi dulu kali ya kan? Pokoknya kita udah slow udah begitu aja. Besok aja nggak mau lagi Bang. Saya nggak mau lagi. Nih dia pasti minta nomor. Iya, gue minta togel. Nomor ya. Balik kayak sini tadi minta togel. Ya itu aja sih ya. Selebihnya pas naik Gunung Salak lagi di akhir tahun 2012 di puncak itu ya kita ketemu beberapa perempuan cakep-cakep lah, mungkin 2 orang. Tapi ya nggak ada ngomong lah, dan gue nggak pernah cerita ini. Bukan korban suka ini, bukan ya? Kurang tahu. Itu 2012 Desember. Gue lagi Beberapa bulan kejadian ya. setelah ya. Mungkin sekitar 6 bulan setelah kejadian itu di atas itu ketemu 2 orang cewek cantik-cantik. Cuman kalau gue selalu berpikir lu mau korin, lu mau setan, lu mau jin, buru amat gitu. Kalau di gunung itu nggak ada cerita. Bodoh. Banyak gunung ya. Gua penguasa gunung. Tapi jangan cerita tentang tokai lagi. Udah kemarin udah. Dan sampai sama anak juga, waktu sama anak itu beberapa kali ini kan kebetulan memang kita turun naik Gunung Salak 1 ya. Ya mungkin kalau dihitung-hitung dari 2019 aja mungkin sekitar 30 kalian ini naik turun Gunung Salak. Jadi kita nanti bakal naik juga Bang ya. Nih, Boleh, tanya Bang. Bang ya. Ah. Pasca Abang nyelamatin ya kan. Karena gua ada naik lagi nih. Trauma itu masih melekat gak Bang? Enggak, Udah santai ya. santai aja. Nggak ada kepikiran, wah dulu nih gua Enggak. begini. Karena emang udah tugas beliau. Iya sih. Jadi kita nggak termindset untuk menganggap tempat ini angker, tempat ini nanti akan menimbulkan apa ya, ketakutan buat kita, enggak, karena rasa takut itu bukan panglima kita. Prinsip anak gunung kan gitu Bang. Ya. Rasa takut itu? Rasa takut itu anak buah kita yang harus jadi panglima dari rasa takut. Oke. Jadi rasa takut yang kita kendalikan. Memang tidak semudah berbicara, tetapi harus dicoba. Gua pun di gunung prosesnya tetap berjalan sampai sekarang. Nggak ada langsung ujuk-ujuk berani. Tapi ya kita tenangin diri dulu. Itu mungkin bentuk motivasi lah ya. Betul. Karena motivasi ya. Enggak. Para pendaki utamanya ya, yang untuk yang lainnya juga bisa kali ya. Betul. Jadi nggak bisa tuh kita langsung tiba-tiba langsung wah enggak. Iya. Proses. Malah justru yang langsung malah balak ya kan. Bohong biasanya gitu. Cuman gua nutupin doang. Malah nanti berbalik ke kita. Nah itu biasanya jadi Hanya balak. takutlah kepada Allah. Betul. Kalau gua sih gitu aja, pegangan. Nggak semudah ngomong ya. Tapi harus dicoba. Karena resepnya tuh cuma itu doang. Tanpa itu repot. Jadi kita kayak misal ada satu titik di mana gue pernah dapet jenazah bolak-balik lewat situ, dan selalu sampai detik ini kalau gue lewat tempat itu selalu ngeliat dia. Oh masih kelihatan. Sampai cuman kan bukan alasan kalau kita berpikir kita takut, kita jadi nggak akan lewat situ kan. Iya benar. Ngapain nyusahin diri gitu kan. Nah dia mah makhluk Allah yang lain, mau korin kayak mau jin ya urusan dia deh. Kan Dari gitu. kameramen katanya mau nanya. Itu sampai ini ya nggak pernah sih kita ngomong-ngomong ada suara itu nggak pernah. Cuman paling bisikan suara aja gitu, dan selalu hologram. apa? Dari kolbu ya. Nah, kolbu. Sir. Shir aja. Itu di Gunung Salak gitu ada satu lokasi di mana kita pernah ngambil jenazah di situ. Gua udah 2 orang bintang tamu nih, narasumber yang memang pecinta alam. Kok gue jadi pengen naik gunung ya? Ini Ayo. Kayak dibakar lagi ya. Ayo naik aja. boleh jadi kalian kumpul ya. Pak, ada bantal guling angin ada kan, Pak? Gue gak bisa tidur kalau gak ada bantal guling. Nah, mungkin terakhir ya tips and trick ya kali ya. Iya. Nah, untuk
para pendaki juga khususnya yang ibaratnya pernah nolong korban-korban evakuasi supaya jangan ada traumatik tuh seperti apa sih Bang? Abang inginnya. Pertama lepas bahwa peristiwa itu takdir ya. Iya. Kita ada di dalam bagian takdir semata-mata karena Tuhan menghendaki kita ada di dalam peristiwa itu sebagai penyelamat. Iya. Kalau kita udah bisa berpikir begitu, kita bisa melepas tuh rasa takut kita atau sesuatu yang menimbulkan traumatis ke depannya. Karena ini udah takdir dari Tuhan, kita nggak bisa ngelak. Bukan cuma semata-mata karena kita tim SAR atau apa tidak. Tapi karena Tuhan berkehendak kita ada di situ. Satu. Ditunjuk kita sama Tuhan. Benar. Kedua, anggap itu sebuah niat baik atau perbuatan baik yang kita kerjakan kepada sesama. Ya, biarkan balasannya Tuhan yang memberikan. Ya lagi-lagi kembali ke Tuhan. Gitu. Terus seandainya di sana menemukan sesuatu yang bersih, yang berhubungan dengan korban atau apa, yang paling sering dilakukan sama gua adalah mendoakan mereka. Iya, benar. Lebih baik ya. Udah itu aja. Nah, Bang, ada yang pernah nelpon nggak, Bang? Minta tolong, Bang. Bang, selamatkan, Bang. Ini udah bahaya banget nih, Bang. Rumah tangga saya udah dibawa jurang gitu. Banyak banget. Yang orang hilang di kali, yang orang disantet, yang orang dipelet, yang orang dinikahin jin. Gue jadi bingung. Harusnya kan yang berkaitan deh. Kita bakal bahas tentang ini tadi di segmen kedua, oke? Akhir kata, gua Ki Geni Seketi. Gua Patra Baraja. Arya Sena. Oke, Pamit undur diri.